kalbu yang sehat cintanya cuma kepada Allah, cenderung cuma kepada Allah. Ketika kalbu sudah tidak cinta kepada Allah, maka dia mengalami penyakit-penyakit rohani yang lain. Maka dulu katakan, ya, kita loncat aja kalimatnya. Annal insana arafa kulla syai. Seandainya manusia itu mengenal segala sesuatu, lakin lam ya'rifillah, tapi tidak kenal Allah Ta'ala, ka'annahu lam ya'rif syai'an. Sama aja dia dengan tidak kenal sesuatu. Teman-teman semua, Nabi Allah Adam alaihissalatu wassalam, Allah ketika mengatakan wa'allama Adam al-asma'a kullaha, kami ajarkan semua nama kepada Nabi Adam. Tapi sebelum itu, Nabi Adam itu mengenal Allah dulu. Kalau kita kan kebalik, kenal alam dulu baru kenal Allah. Itu namanya metode filosof dan ahli kalam, ahli akidah, ahli tauhid. Melihat alam, melihat teks, melihat tulisan, kemudian ada teori tentang Allah, atau alam ini bukti Allah. Ini beda ahli qalbu dengan ahli akidah. Ahli akidah disebut ahli kalam, muslim teologi muslim, teolog muslim. Mereka buat hujah-hujah akliyah, alasan-alasan rasio. Misalnya alam ini ada, pasti ada yang mengadakannya. Siapa yang mengadakannya? Oh, nggak mungkin kamu, nggak mungkin kamu, nggak mungkin kamu, gitu. Akhirnya sampailah kepada Allah. Itu namanya hujah akliyah. Mengenal Allah tapi bukan dari Allahnya, tapi dari makhluk Allah. Sama dengan kita mau mengetahui suatu makanan, misalnya kita mau tahu namanya, kalau di Betawi minuman apa tuh namanya? Bir peletok. Mau tahu bir peletok, tapi kemudian nggak ada contohnya. Akhirnya kita kasih tahu, bir peletok itu mirip kayak jahe, tapi dikasih pewarna alami dari pohon tertentu misalnya. Rasanya kira-kira begini. Lalu kita ingat, oh kira-kira, oh iya. Akhirnya masuk dalam pikiran, ini yang disebut ma'qul, dapat dicerna oleh akal. Teman-teman semua, beda. Ketika antum mau mengenalkan bir peletok sama saya, terus bawa langsung, nih loh Ustaz, bir yang halal, kan aneh tuh, bir kok halal? Lalu saya coba langsung, oh terasa, oh ini perlu penjelasan nggak? Justru saya yang akan jelasin nanti. Oh rasanya begini ya. Nah ini bedanya antara ahli qalbu dengan ahli akal. Kira-kira lebih keren yang mana? Lebih kok keren yang qalbu. Kenapa orang nggak mau naik di situ? Kenapa kita berhenti di arogansi intelektual kita? Gelar S1, gelar S2, saya kiai, saya ustad, saya jago baca kitab, saya seorang eksekutif muda, bla bla bla. Kenapa kita berhenti di situ? Kok nggak mau naik? Makanya khusyuk nggak hanya menyampai, karena khusyuk nggak bisa pakai akal. Akal itu tidak punya tugas namanya khusyuk. Akal itu harus berliar. Dia harus mikir, nanya terus.